Suara jangkrik mulai bersahutan di balik rimbun pohon bambu yang memagari pesantren Al-Ikhlas. Bagi para santri, azan maghrib adalah panggilan pulang ke ketenangan. Namun bagi Damar, itu adalah lonceng peringatan akan musuh besarnya yang sebentar lagi tiba. Di teras asrama yang mulai temaram, Damar berdiri mematung, meremas pinggiran sarungnya hingga kukunya memutih. Matanya terus tertuju pada matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala, seolah-olah ia ingin menahan bola api itu agar tidak pergi. Ia adalah santri baru yang paling pendiam, yang selalu menolak ikut mengobrol di teras saat senja mulai merayap naik. Baginya, setiap menit yang berlalu adalah langkah menuju sebuah jurang yang tidak berdasar. Ketakutan itu nyata, berdenyut di nadinya setiap kali bayangan di dinding mulai memanjang dan menyatu dengan kegelapan. Malam pertama di pesantren seharusnya menjadi awal yang penuh semangat. Namun bagi Damar, itu adalah siksaan. Ketika bel tidur berbunyi dan lampu-lampu neon di lorong asrama dipadamkan, udara di sekitarnya seolah mendadak hilang. Damar bergelung di bawah selimut tipisnya, mencoba memejamkan mata rapat-rapat. Namun, tiba-tiba terdengar suara letupan kecil dari gardu listrik di kejauhan. Seketika, sisa cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat celah jendela pun padam. Gelap total. Kegelapan itu tidak hanya menyelimuti ruangan, tapi seolah masuk ke dalam paru-parunya, mencekik napasnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tanpa bisa ditahan, sebuah isakan kecil lolos dari bibirnya, yang tak lama kemudian berubah menjadi tangisan terseduh-seduh yang memecah kesunyian malam. Di ranjang seberang, Zaki terbangun karena suara ganjil itu. Sebagai ketua kamar yang sudah bertahun-tahun tinggal di pesantren, Zaki terbiasa mendengar tangisan santri baru yang rindu rumah. Namun, tangisan Damar berbeda. Itu bukan tangisan rindu, melainkan suara ketakutan yang murni dan primitif, seperti suara seseorang yang sedang tenggelam di tengah lautan yang gelap. Zaki bangkit dari rebahannya, mencoba mencari korek api di bawah bantalnya dalam kegelapan. Ia bisa mendengar napas Damar yang pendek-pendek dan tidak beraturan, diselingi rintihan kecil yang menyayat hati. Zaki tidak langsung mendekat, ia tahu dalam kegelapan seperti ini, sentuhan yang tiba-tiba justru bisa mengejutkan orang yang sedang dilanda panik. Ia hanya duduk diam, mendengarkan, sambil hatinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang menghantui santri baru yang pendiam ini. Esok paginya, kabar tentang santri baru yang cengeng, menyebar secepat aroma nasi uduk di kantin. Damar hanya menunduk dalam-dalam saat berjalan menuju madrasah. Ia bisa merasakan tatapan mata santri lain yang penuh tanya, bahkan ada beberapa yang terang-terangan berbisik, sambil menunjuk ke arahnya. "Sudah besar kok takut gelap?" celetuk salah satu santri saat mereka berpapasan di lorong. Damar tidak membela diri. Ia merasa malu, tentu saja, tapi rasa malu itu tidak sebanding dengan kengerian yang ia rasakan setiap kali lampu padam. Baginya, kegelapan bukan sekadar absennya cahaya, kegelapan adalah ruang hampa yang penuh dengan memori yang menyakitkan. Ia merasa seperti orang asing, di tempat yang seharusnya menjadi rumah keduanya, terisolasi oleh ketakutan yang tidak dipahami oleh siapapun di sana. Sore itu, Zaki menemukan Damar duduk sendirian di tepi kolam wudhu, memperhatikan air yang mengalir tenang. Zaki mendekat perlahan dan duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa selama beberapa saat. Ia membawa segelas teh hangat dan menyodorkannya pada Damar. "Kadang, apa yang kita lihat di permukaan tidak selalu menceritakan apa yang ada di dasar," ujar Zaki pelan, memecah kesunyian. Damar menerima gelas itu, uap panasnya menyentuh wajahnya yang pucat. Zaki tidak bertanya mengapa Damar menangis semalam, ia hanya bercerita tentang betapa sulitnya ia dulu beradaptasi dengan kehidupan pesantren yang disiplin. Damar hanya mendengarkan, namun untuk pertama kalinya sejak ia tiba di sini, pundaknya yang kaku mulai sedikit mengendur. Ada kehangatan yang bukan berasal dari teh di tangannya, melainkan dari kehadiran seseorang yang tidak menghakimi kelemahannya. Langit berubah menjadi abu-abu pekat ketika awan mendung menggantung rendah di atas pesantren. Angin kencang mulai menggoyang pepohonan, membawa aroma tanah basah yang tajam. Damar tahu apa yang akan terjadi. Badai biasanya berarti pemadaman listrik di kampung ini. Benar saja, saat azan Isya baru saja berkumandang, petir menyambar dengan suara menggelegar, dan seketika seluruh kompleks pesantren menjadi gelap gulita. Damar yang saat itu sedang berada di lorong menuju masjid langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat, giginya gemeletuk, dan ia mulai terisak kembali. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ia merasa dinding-dinding lorong itu seolah bergerak mendekat, ingin menghimpitnya dalam kegelapan yang tak berujung. Dunianya runtuh seketika, dan ia kembali menjadi anak kecil yang tak berdaya di tengah kekacauan. Zaki, yang sedang membawa lampu minyak kecil, menemukan Damar di pojok lorong.
Ia segera berjongkok di depan Damar, meletakkan lampu minyak itu di antara mereka. Cahaya kuning yang kecil dan bergoyang-goyang itu menciptakan lingkaran perlindungan di tengah kegelapan yang pekat. Zaki tidak meminta Damar berhenti menangis. Ia hanya memegang pundak Damar dengan mantap, memberikan sau bagi jiwa yang sedang terombang-ambing itu. "Aku di sini, Damar. Cahaya ini tidak akan pergi," bisik Zaki tenang. Damar mendongak. Matanya yang basah menangkap pantulan api kecil di mata Zaki. Isakannya perlahan mulai mereda, meskipun tubuhnya masih sesekali terguncang. Kehadiran Zaki dan lingkaran cahaya kecil itu perlahan-lahan mulai menarik Damar kembali dari jurang ketakutannya yang dalam. Waktu itu malam hari sama seperti ini, suara Damar terdengar parau, hampir berbisik di tengah suara hujan yang menghantam atap seng. Ia mulai bercerita tentang malam yang mengubah hidupnya bertahun-tahun yang lalu. Sebuah bencana tanah longsor telah menghantam desa kecilnya di lereng gunung. Listrik padam seketika saat tanah mulai bergerak. Dalam kegelapan yang total, Damar kecil memegang erat tangan ibunya. Mereka mencoba berlari keluar rumah, namun lumpur dingin yang tebal menerjang masuk. Dalam gelap yang pekat, Damar hanya bisa mendengar suara gemuruh dan jeritan. Ia merasakan genggaman tangan ibunya perlahan terlepas darinya karena terjangan lumpur. Ia berteriak memanggil-manggil dalam kegelapan, mencari-cari tangan itu. Tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia selamat karena tersangkut di dahan pohon, tapi ibunya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, gelap baginya adalah saat di mana ia kehilangan segalanya. Zaki mendengarkan dengan napas tertahan. Ia tidak pernah membayangkan ada luka sedalam itu di balik tangisan seorang santri. Ia merasakan dadanya sesak membayangkan seorang anak kecil yang meraba-raba dalam kegelapan, mencari satu-satunya pegangan hidup yang kemudian sirna di telan bumi. Zaki menarik napas panjang, lalu mengambil tasbih dari sakunya. Ia meletakkannya di telapak tangan Damar. "Kegelapan itu memang mengambil sesuatu darimu, Damar. Tapi kegelapan tidak bisa mengambil cahaya yang ada di dalam sini," kata Zaki sambil menyentuh dada Damar perlahan. Ia menjelaskan bahwa ketakutan adalah cara jiwa mengingat apa yang berharga, namun tidak boleh menjadi penjara. Zaki mengajak Damar untuk mulai melihat kegelapan bukan sebagai musuh yang merampas, melainkan sebagai ruang untuk menemukan cahaya Tuhan yang tidak pernah padam, bahkan saat mata fisik kita tidak bisa melihat apapun. Mereka duduk di sana cukup lama, bercerita di bawah siraman cahaya lampu minyak sementara hujan di luar mulai mereda menjadi rintik-rintik tipis. Damar mulai merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya sedikit terangkat. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu melawan kegelapan itu sendirian. Zaki berjanji akan selalu ada di dekatnya setiap kali lampu padam, setidaknya sampai Damar merasa cukup kuat untuk menyalakan lampunya sendiri. Mereka mulai membicarakan hal-hal ringan, tentang pelajaran nahwu dan soraf, tentang masakan kantin yang terkadang terlalu asin, dan tentang mimpi-mimpi masa depan. Kegelapan di sekitar mereka masih ada, namun suasananya telah berubah. Kegelapan itu kini terasa lebih tenang, seperti selimut yang melindungi, bukan lagi seperti rahang monster yang siap menerkam. Minggu-minggu berlalu, dan suatu malam listrik kembali padam. Suasana asrama mendadak sunyi, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Damar merasa jantungnya berdegup kencang, dan tangannya mulai dingin. Ia secara otomatis mencari-cari tasbih pemberian Zaki di bawah bantalnya. Ia memejamkan mata, bukan karena takut, tapi karena ia mencoba mengingat lingkaran cahaya dari lampu minyak Zaki malam itu. Ia mulai berzikir pelan, suaranya hampir tidak terdengar namun mantap. Tidak ada tangisan histeris malam itu. Hanya ada keheningan yang penuh doa. Dari ranjang seberang, Zaki tersenyum dalam gelap. Ia tahu, meskipun Damar masih takut, santri itu kini sedang belajar berjalan di dalam kegelapan, dengan membawa cahayanya sendiri. Ketakutan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi ia telah kehilangan kekuasaannya untuk melumpuhkan Damar. Esok harinya, saat matahari terbit dengan megahnya, Damar berdiri di depan jendela asrama, membiarkan cahaya pagi menyentuh wajahnya. Ia menyadari bahwa setiap orang di pesantren ini, bahkan mungkin di seluruh dunia, membawa kegelapannya masing-masing. Ada yang takut akan masa depan, ada yang takut akan kegagalan, dan ada yang takut akan kehilangan seperti dirinya. Namun, ia belajar bahwa cahaya yang paling terang, justru seringkali ditemukan di titik yang paling gelap dalam hidup kita. Damar kini tidak lagi menatap senja dengan rasa cemas. Baginya, setiap malam yang datang adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa meskipun lampu dunia bisa padam kapan saja, cahaya harapan dan persaudaraan akan selalu menemukan cara untuk tetap menyala. Ia berjalan menuju masjid dengan langkah yang lebih ringan, siap menyongsong hari baru dengan keberanian yang baru saja ia temukan.